Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan apa yang menentukan hidup kita. Apa yang sebetulnya mengarahkan hidup kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Ceritanya ada seorang wanita yang senang sekali berdandan. Dia cantik sekali. Dan ketika dia berdandan, ternyata dia paling lama menggunakan waktunya untuk menghiasi alisnya, menggambar alisnya. Karena dia itu yakin dia itu cantik, tapi cuman punya satu kekurangan, alisnya tidak bagus. Karena itu dia menghabiskan waktu di depan cermin untuk menggambar alis. Lama sekali. Kadang-kadang sudah bagus, aduh rasanya masih kurang, maka digambar lagi. Saudara-saudari terkasih, sebetulnya di bawah sadar wanita itu mempunyai keyakinan bahwa dia itu tidak cukup cantik, terutama karena alisnya. Sampai-sampai dia berjuang sekali, mau mencari siapa yang bisa gambar alis yang bagus, tetapi dia ragu-ragu. Kalau dia mau tanam alis, sulam alis, nanti kalau tidak bagus gimana? Tidak sesuai seperti yang dia bayangkan. Macam-macam, sampai akhirnya dia lupa bahwa dia itu cantik sekali. Meskipun dengan alis yang menurut dia tidak sempurna. Hanya alisnya saja yang bagi dia itu mengganggu. Dia ingin mempunyai alis seperti yang dimiliki oleh bintang idolanya. Karena itu dia menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan alis yang sangat indah. Alis itu adalah luka fisik yang membuat dia merasa tidak cukup cantik meskipun dia yang lainnya tidak punya masalah. Tetapi itu terus mengganggu dia. Kalau dia tidak menggambar alis seperti yang dia mau, bahkan dia tidak berani keluar rumah. Seperti telanjang, orang melihat semua wajahnya dan fokus pada alisnya yang tidak tepat. Itu adalah luka fisik dan itulah yang menentukan dia cantik atau tidak. Padahal dia mempunyai kecantikan luar biasa selain alisnya itu. Dan itu adalah masalah fisik, saudara-saudari terkasih. Ada juga orang yang mempunyai luka psikologis. Merasa tidak pantas dicintai, merasa tidak cukup baik untuk dikasihi. Entah karena trauma masa lalu, karena masa lalu dia ditinggalkan, dia diabaikan, dia tidak dicintai, atau karena pada waktu masa lalu dia melakukan dosa-dosa remaja. Sampai dia merasa bahwa dia tidak cukup pantas dicintai. Kalau ada yang cukup mencintainya, okelah, terima saja. Meskipun ya tidak sepenuhnya dia sungguh-sungguh mencintainya. Dan itu yang banyak terjadi. Kita mempunyai luka fisik, cacat fisik, tetapi juga mempunyai cacat psikologis. Dan kebanyakan itu yang menentukan kita. Di masa sekarang maupun masa depan. Kalau yang mempunyai cacat psikologis bahwa dia tidak pantas dicintai, begitu ada orang yang berbuat salah sedikit dia sangat tersinggung. Dan kemudian dia merasa down, minder karena dia tidak pantas dicintai. Orang itu sebetulnya tidak berpikir sejauh itu. Tetapi dia sendiri seperti mendapatkan konfirmasi. Lihat, kamu memang tidak pantas dicintai. Dan luka itu terus dibawanya. Dan itulah yang menentukan hidupnya. Itulah keyakinannya. Dan kita bisa mengerti itu dengan contoh yang sangat jelas dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Beberapa hari kalau Anda mengikuti misa harian, hari-hari ini kemarin, Anda akan mendengar kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf dikendalikan oleh dosa masa lalu mereka. Karena mereka telah menjual adiknya Yusuf kepada pedagang di Mesir sebagai budak. Dan karena itu
Mereka sungguh-sungguh takut ketika bertemu dengan Yusuf, dan ternyata Yusuf itu dipercaya oleh Firaun dengan kekuasaan yang begitu besar. Dan ketika Yusuf memperkenalkan diri, akulah Yusuf adikmu, mereka ketakutan. Habislah mereka, itu yang mereka pikirkan. Padahal Yusuf justru ingin memeluk mereka. Justru Yusuf rindu, kangen, begitu lama ingin ketemu. Tetapi mereka tidak berani. Bahkan ketika sudah hidup lama, Yakub, bapak mereka, dibawa ke Mesir, hidup bersama mereka sudah cukup lama, mengalami betapa baiknya Yusuf sang adik itu. Ketika Yakub meninggal, Yehuda, Ruben, dan saudara-saudaranya berlutut kepada Yusuf dan mengatakan, sekarang bapak kita Yakub sudah meninggal, engkau pasti akan menghancurkan kami. Tolong jadikanlah kami hamba-Mu saja, budak-budakmu saja. Lihat, mereka dikendalikan oleh dosa masa lalu mereka. Mereka ditentukan oleh dosa masa lalu mereka. Dan Yusuf menangis. Kakak-kakakku, saudara-saudaraku, aku adalah Yusuf adikmu. Apa yang kalian lakukan di masa lalu telah diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Memang yang kalian lakukan jahat, menjual aku kepada pedagang Mesir sebagai budak. Tetapi oleh Tuhan itu diubah menjadi kesempatan untuk melindungi kalian pada masa kelaparan. Supaya kalian tetap bisa hidup dan menjadi bangsa yang besar di Mesir. Lihat, yang menentukan Yusuf adalah kasih Allah. Yang menentukan saudara-saudaranya adalah luka masa lalu. Luka psikologis, luka dosa. Seharusnya kita seperti Yusuf. Kita tidak ditentukan oleh luka masa lalu, tetapi oleh luka Yesus. Karena Yesus menunjukkan kepada Thomas bekas paku pada tangannya. Dan mengatakan, Thomas, taruhlah jarimu di bekas luka di tanganku. Dan jangan tidak percaya lagi. Jangan tidak percaya dalam arti jangan tidak percaya bahwa aku sangat mencintaimu. Bahwa engkau pantas dicintai. Dan sungguh-sungguh aku datang untuk mengasihimu. Bahkan menyerahkan nyawa untuk mencintaimu. Kurang apa lagi? Allah begitu mengasihi dunia ini. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa dunia. Harusnya kita tidak ditentukan oleh luka masa lalu, tetapi oleh luka-luka Yesus yang mengasihi kita tanpa batas. Dan karena itu kita berani meyakini bahwa kita dicintai oleh Tuhan. We are loved, so handle yourself with care. Namun, kesulitan terbesar menurut Santo Ignatius dari Loyola dalam latihan rohani adalah menerima dan mengamini dan meyakini betapa besar cinta Tuhan kepada saya, bahwa saya sangat dicintai oleh Tuhan. Itu yang perlu. Namun itu yang paling sulit. Kita tetap masih mempunyai alasan bahwa saya tidak cukup baik untuk dicintai. It's too good to be true. It's too good to be true. That God loves me. Bahwa Tuhan sungguh mencintai saya. Itu terlalu baik untuk diimani. Terlalu bagus untuk diyakini. Karena itu kita sulit sekali meyakininya. Bahwa Allah turun menjadi manusia dan kemudian mengorbankan dirinya untuk saya. Ada kesombongan palsu. Dalam kesadaran bahwa saya sebetulnya tidak pantas dicintai Tuhan. Sebetulnya itu kesombongan palsu. Kesombongan bahwa sebetulnya cinta Tuhan tidak cukup untuk menyelamatkan saya. Dan itulah seringkali yang menjadi keyakinan saya. Karena kita dibesarkan di masa lalu dengan cinta yang terus bersyarat oleh orang tua kita. Awas kalau kamu tidak makan, nanti tidak dibelikan ini, syarat. Awas kalau kamu tidak belajar rajin, nanti papamu, mamamu tidak akan menyekolahkan kamu di tempat yang bagus. Nanti kamu tidak akan diajak jalan-jalan. Macam-macam. Semuanya bersyarat. Ketika Tuhan datang dan menebus kita, tanpa syarat apapun, kita tetap berdosa dan dikasihi dan ditebus. It just to be
It's too good to be true. Dan kita kesulitan untuk mengamini dan meyakininya. Kita mungkin percaya bahwa Kristus mencintai kita, tetapi sekedar ada di kepala. Kalau ditanya apa keyakinanmu, jelas mengatakan bahwa saya Katolik, saya Buddha, saya Hindu, whatever. Tetapi mungkin yang kita yakini sehari-hari adalah masa lalu kita. Masih banyak di antara kita yang yakin bahwa kalau saya berdosa pasti dihukum oleh Tuhan. Meskipun sudah percaya sebagai orang Katolik, sebagai orang Buddha, sebagai orang Hindu, whatever. Tetapi keyakinan itu masih ada. Padahal Tuhan jelas mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa, untuk mencintai tanpa batas. Beranikah kita meyakini cinta Tuhan yang begitu besar itu dan tidak hidup berdasarkan luka di masa lalu, tetapi hidup berdasarkan luka-luka Yesus yang menyatakan betapa besar cintanya kepadaku dan betapa aku pantas dicintai. Sehingga kemudian kita bertumbuh dan mengarah ke masa depan. Tidak peduli Anda dan saya dalam keadaan seperti apa. Mungkin sekarang ini Anda dalam situasi rumah tangga yang tidak baik, tidak masalah. Tetapi masa depan, you mau menjadi seperti apa? You mau menjadikan, Anda mau menjadikan rumah Anda, keluarga Anda seperti apa? Mungkin sekarang ini dalam keadaan Anda di dalam keluarga orang tua yang sungguh-sungguh keras. Tidak masalah, karena yang paling penting Anda mau menjadi anak macam apa di masa depan. Fokus pada luka-luka Yesus. Fokus pada salib Yesus. Dan terima dengan ikhlas bahwa kasih-Nya begitu besar. Itulah kebenaran yang membebaskan. The truth will set you free. Kebenarannya adalah bahwa Anda dan saya pantas dicintai. Kebenarannya adalah bahwa Anda dan saya sudah dicintai begitu besar. Kita tinggal mengamininya. Bahkan anak Allah menjadi manusia dengan ikhlas dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya kita mengerti bahwa kita sangat dicintainya. You are loved. So handle yourself with care. Tuhan memberkati.